Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. Welcome back in English subject with me Susi. Okay class, before we start, let's begin by reciting basmalah and pray before study together. Get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Today we are going to learn about adjective atau kata sifat. What is adjective? Apakah adjective itu? Let me check. Mari kita simak video berikut ini. Okay class, today we are going to study about adjective atau kata sifat. Let me discuss about adjective atau kata sifat. Tapi sebelumnya, mari kita bahas dulu tentang kata sifat. Kata sifat memberikan keterangan atau sifat pada benda. Biasanya digunakan sebelum kata benda karena berfungsi sebagai penjelas. Kata sifat berupa keadaan atau kondisi, jumlah, angka, urutan, benda yang akan dijelaskan. Untuk kali ini kita akan membahas kata sifat dua saja, yaitu tentang kondisi dan warna. Kata sifat tentang kondisi atau keadaan sebuah benda yang lebih kita fokuskan pada ukurannya. Contohnya long atau panjang, short atau pendek, thick tebal, thin tipis, big besar, small kecil, tall tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi hari ini kita fokuskan kepada kata sifat yang lebih khusus, yaitu tentang ukuran. Kata sifat tentang keadaan benda atau quality yang kita fokuskan pada ukuran. Contoh yang pertama adalah long atau short. Kita ambil contoh kepada gambar tersebut. Look at the picture. There are two pencil, but that is different condition. Yang satu long pencil, yang satunya short pencil. Jadi berdasarkan keadaannya, yaitu ukurannya panjang dan pendek. Next, masih di ukuran, contohnya big atau besar, small kecil. Kita contohkan pada bola. The other one is big ball, bolanya yang besar, and the other side, sisi sebelahnya adalah small ball. Jadi masih di ukuran. Still an adjective about quality atau keadaan kondisi benda. There are two girls, ada dua gadis, tinggi dan pendek, tall and short. Next is thick and thin. Thick it mean tebal, thin it mean tipis. Jadi masih dalam bentuk adjektif atau kata sifat yang menerangkan bahwa buku tersebut tebal dan buku tersebut tipis. Next, kita bahas keadaan benda dengan kondisi warnanya. As we know, seperti kita tahu, so many colors, but Miss Suci just pick 4 colors, hanya mengambil 4 warna saja. There are red, yellow, green, and blue. I'm sure that you already know about this color. Okay class, after we know about adjective, setelah kita tahu tentang adjective, khususnya tentang warna dan ukuran tadi,
Coba kita gabungkan kata sifat tadi menjadi frase atau phrase. Contohnya, kata bendanya pencil. Kemudian kalau dilihat dari ukurannya menjadi phrase long pencil. Kalau dilihat dari warnanya menjadi yellow pencil. Long pencil dan yellow pencil itu adalah sebuah frase. Nanti kita akan belajar ini juga. Next, kita lanjutkan ya. Seperti yang kita sudah bahas di atas tadi, bahwa warna dan buku kata bendanya bisa digabungkan menjadi sebuah frase. Jadi, look at the picture, lihat di gambarnya, itu ada sebuah buku yang berwarna merah. So, we call red book atau buku merah. Masih tentang kata sifat yang warna. Yellow, ya, yellow bag. Selanjutnya, ya, boleh ditebak. Warnanya hijau dan gambar sepatu. That's great. Berarti green shoes. Next is adjective is blue. Adjektifnya warna biru. And nouns kata bendanya adalah jeans. So we combine, kita gabungkan menjadi frase yaitu blue jean. Still in discuss about adjective, masih berdiskusi tentang kata sifat. Yang kita bahas kali ini adalah tentang ukuran. For example, long. Apa tadi long? Ya, panjang. And usually opposite, lawannya adalah short atau pendek. Okay, good. Thick, tebal. And the opposite is thin atau tipis. Big, small, kecil. And tall, tinggi. Nah, kata-kata tersebut kita akan buat frase dengan ukurannya. Bagaimana ya? Coba kita lihat slide berikutnya. Masih tentang adjektif, kali ini adjektif kita gabungkan dengan ukuran atau size. Nah, coba kita lihat pada gambar. Look at the picture. There are two picture. Ada dua gambar di sana. Yang satunya adalah penggaris panjang dan penggaris pendek. So, we can arrange the adjective with noun. Kita bisa gabungkan antara adjektif kata sifat dengan kata benda menjadi frase. Contohnya, long ruler, penggaris panjang, dan short ruler atau penggaris pendek. Okay, look at the picture. Lihat pada gambar di slide. Adjektif menunjukkan kondisi buku tersebut, yang satunya tebal dan satunya tipis. So, kenapa disebut adjektif dengan condition atau quality pada benda, yaitu thick book, buku tebal, and thin book, buku tipis. Next is adjective about the size. Adjektif tentang ukuran, yaitu besar dan kecil. Kita gabungkan menjadi frase apabila adjektif diletakkan di depan kata benda. For example, big ball and small ball.
bola besar, dan bola kecil. Next is tall and short. Selanjutnya adalah tinggi dan pendek. Itu juga merupakan kata sifat atau adjektif. Tapi jika digabungkan dengan kata benda, yaitu tall girl and short girl. Oke, kelas, how about adjective atau kata sifat yang kita bahas kali ini? Mudah bukan? Any question? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan with exercise. Exercise kali ini, there are two kind of exercise, number 1 to number 5, nomor 1 dan 5, kita akan menyebutkan kata sifat, warna, dan bendanya. Oke, are you clear? Sudah jelas? Untuk nomor 1 sampai 5, kita akan menjawab pertanyaan dengan warna dan bendanya. For example, number 1, blue pencil. Seperti itu ya. Oke, kalian boleh lanjutkan. Please write on your notebook. Tulislah di buku tulismu. Selanjutnya, difoto dan dikirimkan ke WA. Next. Nah, exercise yang kedua, nomor 1 sampai 5, kita akan membahas tentang kata sifat berdasarkan ukurannya. Kalau tadi berdasarkan warnanya, sekarang tentang kata sifat yang berdasarkan ukurannya. Misalnya, pensil yang pendek, penggaris panjang, bola kecil, bola besar, dan buku yang tipis. Oke, paham ya? Baiklah, silahkan ditulis di buku catatan and take a photo and send to my WA. Silahkan dikirim ke WA. Oke, selamat mengerjakan. If you have some difficulties, you may contact Miss Susi. And selamat mengerjakan. Oke, kelas, our agenda for next week, agenda minggu depan adalah daily test lesson 2 atau ulangan harian pelajaran 2 ya. The material are noun, kata benda, adjective, kata sifat, phrase atau frase, imperative sentence atau kalimat perintah, questional atau interrogative sentence atau kata tanya. To remember what we have learned, apa yang kita pelajari, you might check the video before, video-video sebelumnya about this material. Oke, selamat belajar, semangat. Okay, class, I think it's enough for today, and see you next week. Bye bye.